Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Benarkah Nabi Zulkifli alaihi salam adalah seorang Buddha? Apakah bukti Buddha adalah Nabi Zulkifli? Kalau begitu kita simak dan pelajari riwayat hidup kedua tokoh ini, maka akan ada kemungkinan 90% mereka adalah orang yang sama. Sebelum membahas tentang riwayat kehidupan kedua tokoh penting ini, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, Buddha adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan batin yang sempurna. Yang kedua, Buddha itu bukan hanya satu, tetapi terdapat begitu banyak Buddha dalam beberapa kelahiran zaman. Kemudian yang ketiga, Buddha bukanlah Tuhan, seperti yang tertera dalam kitab Tripitaka. Tidak ada yang menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat dan tidak ada yang mungkin. Diri kita sendiri yang harus menjalani sang jalan. Akan tetapi para Buddha telah menunjukkan sang jalan dengan jelas. Jadi di sini para Buddha berperan sebagai pemberi jalan agar semua manusia terselamatkan dari tingkah laku yang salah. Buddha bisa juga disebut sebagai nabi seperti sebutan dalam agama non-Buddha. Dalam pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Buddha bukanlah Tuhan, melainkan seseorang yang menyampaikan suatu ajaran kebenaran. Menurut Abu Kalam Azad, seorang Urdu scholar, sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihi salam, yang dalam Al-Quran disebut sebagai nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan sangat baik. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kifli. Sedangkan Kifli itu sendiri masih menurut Kalam Azad merupakan nama Arab untuk Kapila, singkatan dari Kapila Vastu. Buddha Maitreya yang dikenal dalam agama Buddha sebagai Buddha yang akan datang, menurut beberapa analisa tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Menurut kitab Buddha, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya yang berhati mulia, seseorang yang suci, seorang yang luhur, seorang yang tercerahkan, penuh kebijakan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat dan mengenali alam semesta. Pernyataan dari kitab ini bisa juga merujuk tentang kedatangan Imam Mahdi atau Al-Mahdi, karena pada akhir zaman nanti akan terdapat sebuah konflik besar yang disebabkan oleh Dajjal. Jadi maksud dari kalimat seorang yang tercerahkan, penuh kebijakan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat, mengenali alam dan semesta, yang dimaksud dalam kitab Buddha dapat merujuk kepada Al-Mahdi seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam beberapa kitab suci lainnya. Siapakah Nabi Zulkifli alaihissalam? Nabi Zulkifli bermaksud sanggup menjalankan amanah raja. Menurut cerita, raja di negeri itu sudah lanjut usia dan ingin mengundurkan diri daripada menjadi pemerintah. Tetapi beliau tidak mempunyai anak. Justru raja itu berkata di halayak ramai, "Wahai rakyatku, siapakah antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada waktu malam? Selain itu senantiasa bersabar ketika menghadapi urusan, maka akan aku serahkan kerajaan ini kepadanya." Tidak seorang pun menyahut tawaran raja itu. Sekali lagi raja berkata, "Siapakah antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada malamnya serta sanggup bersabar?" Sejurus itu Bashar dengan suara yang lantang menyatakan kesanggupannya. Dengan keberanian dan kesanggupan Bashar melaksanakan amanah itu, beliau diberi gelar Zulkifli. Beliau juga adalah seorang nabi yang cukup sabar seperti firman Allah yang bermaksud, "Ismail, Idris dan Zulkifli adalah orang yang sabar, dan kami beri rahmat kepada semua karena mereka orang yang suka bersabar."
Maksud dari istilah Buddha. Dalam agama Buddha, perkataan Buddha bermaksud seorang yang bijak atau dia yang mendapat petunjuk. Kadangkala istilah ini digunakan dengan maksud Nabi. Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang antim Buddha. Perkataan antim bermaksud yang terakhir, dan antim Buddha bermaksud Nabi yang terakhir. Antim terakhir yang dimaksud ialah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Pada saat kematian sang Buddha, beliau memberitahu perkara ini kepada seorang biksu sekaligus murid setianya. Maka Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Karena itu orang yang di tempat tinggi dapat melihat tempat yang jauh. Nabi dalam bahasa Arab sinonim dengan kata Buddha, sebagaimana yang difahami oleh para penganut Buddha. Sinonim pengertian ini dapat diringkaskan sebagai seorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan sehingga mendapat kebijaksanaan yang tinggi menggunung. Persamaan Nabi Zulkifli dengan sang Buddha. Maka berbalik kepada maudu pembahasan. Benarkah Buddha itu disebut dalam Al-Quran? Sebenarnya tidak ada kata-kata Buddha dalam Al-Quran. Namun menurut Dr. Randes Berzin bahwa terdapat catatan para sejarawan dan peneliti yang mengaitkan beberapa ayat Al-Quran dengan sang Buddha, yaitu pada maksud ayat ini. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sina, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterang-terangan itu? Benarkah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Surat At-Tin ayat 1. Beliau menjelaskan bahwa buah zaitun melambangkan Yerusalem, Isa alaihi salam yaitu Yesus atau Al-Masih dalam Nasrani. Bukit Sinai melambangkan Musa alaihi salam dan Yahudi. Kota Mekah pula menunjukkan Islam dan Muhammad SAW. Manakala pohon tin pula melambangkan apa? Tin adalah pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Al-Qisimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah SWT dengan buah tin yang dimaksud ialah pohon Bodhi. Profesor Hamidullah juga berpendapat sama dengan Al-Qasimi bahwa perumpamaan pohon buah tin di dalam Al-Quran ini menunjukkan Buddha itu sendiri. Maka dari sinilah mengapa sebagian ilmuwan Islam meyakini bahwa Buddha telah diakui sebagai nabi di dalam agama Islam. Manakala Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20 mengatakan dalam bukunya Buddha yang Agung, riwayat dan ajarannya menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Zulkifli, yang berarti dia yang berasal dari Kifli, Nabi Zulkifli. Zulkifli disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yang berbunyi, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Anbiya ayat 85. Lalu ada surat yang berbunyi, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat As-Sad ayat 48. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam sama-sama memiliki kisah hidup yang mirip dengan kisah hidup sang Buddha. Tetapi kisah hidup sang Buddha Gotama lebih mendekati dengan kisah hidup Nabi Zulkifli alaihissalam daripada Nabi Idris alaihissalam. Walaupun demikian, Nabi Idris juga dapat dikaitkan dengan sang Buddha, karena dalam suatu zaman ada begitu banyak Buddha, sehingga kita dapat merujuk pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan Quran Surat Sad ayat 48 yang menyebutkan bahwa mereka Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam termasuk orang-orang yang sabar dan semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
Hal ini berkaitan erat dengan konsep ajaran Buddhisme yang juga mengajarkan tentang kesabaran, seperti kesabaran dalam menundukkan hawa nafsu dan meditasi. Dalam ajaran Islam, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah antara nabi yang mempunyai cerita yang paling sedikit dibicarakan. Hal ini mungkin menjadi faktor kepada sebagian ulama menyamakan watak Zulkifli dalam Al-Quran dengan Buddha yang secara kebetulan banyak persamaan sekiranya disesuaikan. Yang menarik perhatian saya ialah tentang surat At-Tin. Allah berfirman mengenai pokok buah tin, pokok buah zaitun, Bukit Sinai, dan kota Mekah. Mereka dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukit Sinai adalah Nabi Musa, zaitun dengan Nabi Isa alaihissalam, dan siapa pula dikaitkan dengan buah pokok tin? Dikatakan dalam sejarah bahwa Sang Buddha duduk di bawah pohon tin. Kalau merujuk pada istilah Islam, dia mendapat wahyu sewaktu duduk di bawah pohon tersebut. Namun bila merujuk pada pemahaman ajaran Buddhisme, dia mendapatkan ilham sewaktu semedi atau meditasi di bawah pohon tersebut. Bila Allah berfirman, "Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin." Allah menyebutkan perihal nabi-nabinya. Tin dalam hal ini yaitu Nabi Zulkifli Buddha, zaitun yaitu Nabi Isa alaihissalam, Sinina yaitu Bukit Sinai Nabi Musa, dan Baladil Amin tanah yang aman dan selamat yaitu Mekah Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengikuti urutan berdasarkan ayat tersebut. Hebatnya Al-Quran sebagai kalimat Tuhan dan susunan sejarah riwayat para nabi-nabinya. Mari kita sama-sama renungkan. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.